Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sugiarto dari SMP PGRI Celuring. Di sini saya akan memaparkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Pendidik bertugas menuntun anak didiknya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Intinya adalah pendidik hanya menuntun atau mengarahkan peserta didiknya sesuai kemampuannya masing-masing. Pendidik tidak dapat menentukan anak didiknya sesuai dengan kemauannya atau kehendaknya. Semboyan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo. Maksudnya adalah di depan memberi contoh. Seorang pendidik harus memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswanya, karena guru adalah orang yang sering dijadikan panutan oleh siswanya. Hakikatnya, guru itu digugu lan ditiru. Yang kedua, ing madya mangunkarsa, di tengah memberi motivasi. Tugas seorang pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran saja, lebih dari itu pendidik harus mampu memotivasi siswa untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Artinya, ikuti anak dari belakang, jangan menarik anak dari depan, biarkan mereka belajar dengan sebaik mungkin dalam mencari jalannya sendiri. Panca Dharma. Panca Dharma di sini ada 5. Yang pertama adalah kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Yang pertama adalah kemerdekaan, yaitu kesadaran mematuhi tata tertib atau bukan bebas tanpa aturan. Ki Hajar Dewantoro dalam pemikirannya selalu mengutamakan kemerdekaan anak dalam belajar. Artinya, anak diberi kebebasan untuk menentukan apa yang dia gemari, sehingga akan muncul bakat yang ada pada dirinya. Yang kedua, kodrat alam. Pendidik tidak dapat menentukan anak didiknya sesuai dengan kehendak dan kemauannya. Masing-masing anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda sesuai kodratnya. Yang ketiga, kebudayaan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan merupakan persemaian tumbuhnya benih-benih kebudayaan. Pendidikan akan mampu melestarikan kebudayaan daerah. Yang keempat, kebangsaan. Rasa nasionalisme perlu ditumbuh kembangkan dalam diri setiap orang. Kebangsaan di sini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tidak terjadi permusuhan dalam mencapai kejayaan bangsa dan negara. Yang kelima, kemanusiaan. Kemanusiaan merupakan rasa cinta terhadap sesama, peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, di sekolah, ataupun di berbagai macam anak perkumpulan menjadi satu. Maka masing-masing anak harus mampu menghargai dan menghormati orang lain. Tri pusat pendidikan. Yang pertama adalah sekolah. Sekolah merupakan pusat pendidikan. Dari sana anak belajar berbagai macam pendidikan, bukan hanya akademik tetapi juga non-akademik. Sekolah juga mengajarkan anak untuk berpikir kritis dan lebih kreatif, untuk bekal mereka nanti untuk menghadapi dunia kerja. Yang kedua, keluarga. Keluarga merupakan pusat pendidikan utama dari pertama anak. Waktu anak untuk belajar lebih lama dalam keluarga daripada di sekolah. Untuk itu, peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak. Dan yang ketiga, masyarakat. Perkembangan pendidikan anak tidak hanya dipengaruhi oleh keluarga, namun lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh. Dalam menyukseskan pendidikan, maka antara sekolah, keluarga, dan masyarakat harus bekerja sama. Itulah pemikiran-pemikiran KHD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.